Oke, selamat pagi. Ya, jadi kali ini kita membahas tentang ini ya, dua materi terakhir dan nyambung sebenarnya genetik programming ya. Programming. Mungkin kita untuk materi sisa dua itu nggak bahas sampai programming yang sekedar lewat aja mungkin sekedar pengenalan gitu ya. Jika nanti misalnya ada yang tertarik, mungkin bisa lanjut dan ini ya, mungkin diangkat ke TA atau sebagainya gitu lebih cocok ya karena apa namanya, ya, eee, susah juga ngajarinnya barangkali, apa namanya, untuk secara singkat gitu ya, butuh waktu lebih lama ya, kali ya. Oke, jadinya ini mungkin yang sambil ngambil AI juga, dapat ya tentang genetik ini ya, algoritma. Jadinya nanti saya upload juga, slide tentang algoritma genetik yang pernah saya buat gitu ya. Ya, dengan banyak jokesnya gitu ya. Style slide saya yang lama yang masih ya lumayan banyak waktu untuk ini ya, untuk membuat slide gitu ya. Gitu. Oke, intinya itu. Jadi sini bagian dari evolutionary computation, jadinya teknik program yang berkembang ya, berevolusi dimulai dari populasi yang tidak fit. Jadinya kan itu ya, kalau di algoritma genetik itu kan diambil dari himpunan semesta gitu ya, diambil dari itu secara acak gitu ya. Di sana masing-masing dikenakan ke fitness function. Ya, fitness function idenya variabel output seperti apa yang diharapkan gitu ya di sana. Terus dari sana dapat mendefinisikan tugas tertentu dengan menerapkan operasi serupa proses genetik populasi program. Intinya kalau misalnya dalam algoritma genetik kan yang diproses adalah ini ya, apa namanya, diproses adalah variabelnya itu sendiri ya. Jadinya variabelnya itu disilangkan gitu ya, macam-macam. Tapi kalau di sini program untuk menghasilkan variabelnya itu sendiri gitu ya yang mau dikerjakan ya. Oke, ya seperti itu. Oke, seperti itu. Ini perbedaannya tadi seperti saya jelaskan sebelumnya dengan algoritma ya populasi himpunan variabel solusi fitness. Jadinya itu ya misalnya variabelnya antara -2 sampai 2000 gitu misalnya itu yang mungkin, dan itu bilangan real atau genap itu bisa seperti itu. Terus kalau nanti programming ya program untuk menghasilkan jadinya berupa rumusan yang berbentuk tree ya di sana. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Ya sebelumnya ini ya apa namanya, kalau bidang saya S3 uh, turunnya di sini gitu ya. Nanti saya bahas sedikit juga tentang ini ya. Slide disertasi saya dulu ya, sama apa namanya kalau kalian cari saya di Scopus ya ini ya. Genetik bukan genetik programming, genetik network programming yang tingkat lebih ribetnya dari ini gitu ya. Banyak tentang itu, tapi akhir-akhirnya saya lebih mirip rootsnya saya itu fuzzy gitu ya, dan fuzzy yang cocok dengan evolutionary fuzzy association rule mining seperti itu banyak sekali yang jadinya bidang saya gabungan antara evolutionary computation dan data mining yang data association rule mining yang arahnya ke fuzzy juga gitu. Jadinya emang orang yang ini ya selalu ada di antara-antara gitu ya. Ini saya itu ya. Ini banyak tentang penelitian saya kebanyakan tentang ini ya. Apa namanya association rule mining sama clustering ya kurang lebih ya. Seperti itu rule based clustering ya. Di sana klasifikasi sama regresi akhir-akhir ini juga ya nanti menyusul masuk di Scopus karena Scopus butuh setahun sampai setengah tahun baru masuk gitu ya. Ini bagian dari heuristic search, jadinya bukan ini ya mencari apa namanya secara langsung, tapi berupa ini ya mendaki ini dari apa namanya bawah ini membuat dia suatu apa pencarian yang representatif gitu di sana ya. Ini seperti ini rumusnya misalnya ya X dan 11 gitu ya. Ini misalnya bisa dari bawah dibagi gitu ya. Terus dua ke atas jadinya di bawah dalam kurung ya. Keluar dari 2,2 kurang ini gitu ya. Begitu pula di sini ininya sini ujung rootnya adalah plus ya. 7Y ya sininya cos Y ya sama 7 kali itu referensi bottom up. Ini ada top down. Nanti kalau fuzzy associational mining untuk referensi tree lebih ke top down ya gitu. Ini mirip automata juga bagi yang ngambil barengan gitu ya di sana. Apa namanya? Seperti ini
X dan Y, kombinasi X dan Y ini yang diharapkan, ini X seperti apa dan Y seperti apa yang diharapkan gitu ya. Ini selain rumusan ini ada juga rumusan fitness function. Bayangkan jadinya dengan nanti mengganti tanda minus ini dengan tanda misalnya ini ya, tanda plus atau tanda kali ini diganti dengan tanda bagi. Hasil dari dengan X dan Y dengan himpunan yang sama menghasilkan output yang sama sekali berbeda kan ya, bisa jadi. Terus juga cost-nya diganti, terus konstanta seperti 2,2 sama 7 itu juga kita ganti-ganti, hasilnya akan berbeda juga gitu ya. Jadinya seperti itu. Tapi X dan Y-nya juga posisinya bisa diganti-ganti seperti itu. Dan ini hasilnya berbeda ya. Nggak cuma X dan Y, bisa jadi X, Y dan Z dan sebagainya. Itu ininya program itu sendiri jadinya kemungkinannya jauh lebih luas daripada genetik algoritma gitu ya, lebih luas hasilnya. Nah, dan genetik programming dan turunannya ini juga banyak digunakan untuk automation ya. Di sana automation jadinya misalnya untuk misalnya di sini maju gitu ya, mundur, terus apa namanya, belok kanan dan sebagainya, itu bisa juga untuk pemrograman mobil cerdas misalnya gitu ya. Di sana di sini juga bisa dibuat decision di sini. Jadinya banyak sekali sebenarnya yang bisa di ini apa ya, beda dengan ini ya, beda dengan apa namanya, machine learning secara umum gitu. Ini kenapa ini saya masukkan di sini, karena saya ingin masukkan hal yang beda dengan machine learning. Kalau machine learning kan arahnya ada data training, ada data ini ya, ada apa namanya, outputnya bisa evaluasi untuk klasifikasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk genetic programming dan turunannya itu, ini adalah pemrograman yang lebih core lagi gitu ya, lebih bebas penggunaannya, bukan untuk apa namanya, klasifikasi, clustering, regresi, bukan itu, tapi lebih dari itu, banyak yang bisa dilakukan. Makanya tidak populer karena apa ya? Pertama, ini harus tiap kali membuat harus mengganti struktur programnya dan sebagainya gitu. Ya, sepertinya saya juga nggak berani bagi skripnya karena apa ya, ujungnya lama banget kalau saya mau jelasin gitu ya, karena apa namanya, saya waktu kuliah S3 juga tidak dikasih library yang siap pakai, cuma dikasih konsepnya, saya disuruh ngoding sendiri gitu ya. Dan codingan saya termasuk bukan codingan yang rapi gitu ya, jadinya di sana juga saya nggak berani ya. Tapi itu ya, jadi makanya saya kalau ada waktu pingin bikin library yang bisa di share gitu ya di sana, yang lebih mudah digunakan itu, karena apa namanya, di sana itu lagi gitu ya, seperti itu ya. Artinya evaluasinya itu berapa output yang dihasilkan daripada tree ini dan seberapa dekat dengan fitness function yang diharapkan gitu ya. Ya kalau fitness function yang diharapkan dari apa namanya, ini kan misalnya set maksimum gitu ya, minimum itu yang umum gitu kan ya. Atau antara gitu ya, antara sekian sampai sekian itu misalnya. Ya itu jadi algoritma itu banyak juga digunakan untuk misalnya meramu apa namanya, meramu campuran obat misalnya, atau dan apa namanya, segala kemungkinan gitu ya sana ya. Jadi ini banyak, bisa ada satu komputasi yang dijalankan misalnya sampai bertahun-tahun gitu ya untuk mendapat hasil terbaik. Jadi evaluasi computation itu ya, ini ya, apa namanya, konsep mengacak. Jadinya seperti yang pernah saya jelasin dulu, ini kan ya, apa namanya, kalau di labnya saya dulu waktu di apa di Jepang itu, Yamaguchi University itu, ini ya, prof utamanya itu pakar chaos teori gitu ya. Chaos teori itunya pola yang nggak bisa terbaca gitu kan, seperti itu. Jadinya apa namanya, Prof Masano Bayashi ya, sekarang udah pensiun, itu apa namanya, banyak menggunakan algoritma genetik dan turunannya gitu ya, dan jenisnya itu untuk mencari data, pola data yang sebelumnya susah dibaca gitu ya, seperti itu ya. Itu ya, kenapa jadinya gini, apa namanya, deep learning dan lain-lain populer gitu kan ya, populer ini ya, apa namanya, populer karena mudah digunakan, library-nya sudah apa namanya, sudah sangat uh, generik dan ini ya, mudah dipahami, sehingga ini ya, apa namanya,
populer gitu salah satunya. Tapi juga emang menghasilkan akurasi yang tinggi untuk teks yang ini ya, umum seperti itu ya sana. Tapi sebenarnya deep learning sama information computation itu lumayan ini ya. Dan deep learning juga banyak representasi tree-nya di sana ya untuk intinya dia kan ini ya, dalam apa namanya dalam ini ya apa namanya struktur saraf gitu ya dikit ya itu apa namanya ada dalamnya ada subnya lagi gitu kan artinya sangat panjang artinya reasoning system yang bertahap gitu kan yang kurang lebih seperti ini itu sangat lumayan mirip juga dengan ini artinya itu ya sepertinya fitness function tetap ditujukan pada hasil program gitu. Jadi bukan ini persilangan ke variabelnya langsung gitu ya misalnya ini kan ya. Misalnya apa namanya kalau dalam genetic algorithm kan misalnya operasi persilangannya yang dibuat gitu kan misalnya yang elit di sana misalnya 8,6 dan apa namanya 5,2 gitu misalnya kan itu ya jadinya mungkin antara itu misalnya 7, sekian gitu kan ya ada persilangan rumus persilangan di sana misalnya dua variabel itu ditambah dibagi dua gitu misalnya seperti itu ya banyak sekali fungsi persilangan yang bisa dibuat di sana ya mutasi misalnya plus minus acak ini ya 0 sampai 2 gitu misalnya dengan pecahan gitu misalnya ini banyak sekali di sana di algoritmanya apa ya kenapa turunan genetik algoritma itu tidak populer gitu ya karena ya itu konfigurasinya banyak banget gitu ya jadinya dan berbeda dengan kebanyakan ini kalau misalnya kita apa ya ngerti naive Bayes gitu ya habis itu belajar yang lain yang ada di scikit-learn itu cepat gitu karena konsepnya sama semua gitu kan ya konsepnya sama apa namanya arahnya ke training dan evaluation gitu tapi kalau dalam ini beda gitu ya sana beda sana lah rumitnya kenapa tidak populer tapi saya di sini tujuannya salah satu membuat data mining itu ya kalau bagi orang yang apa ya ini ya karena saya gini apa namanya salah satu paling gampang untuk publikasi itu melakukan hal yang jarang dikerjakan orang gitu kan ya itu atau menghasilkan hasil yang bagus. Kalau saya kurang pede dengan menghasilkan hasil yang bagus sehingga saya gini mengambil hal yang jarang dilakukan orang itu bidang ini gitu. Apalagi menggabungkan dengan IoT itu lebih malas lagi orang ngerjain. Ya saya melakukan itu gitu. Yang penting walaupun ini ya apa namanya tidak populer tapi yang penting setiap saya publish tidak akan kena ini ya tidak akan kena apa namanya kemiripan dengan karya lain kecuali karya saya sendiri gitu ya penelitian saya sendiri gitu seperti itu ya di sana yang target dari saya ya kayaknya ini ya selection jadi kalau dalam ini kan ya dalam apa namanya slide kalian bisa ini kalian ngambil dengan sekarang dipegang Pak Rama gitu ya kayaknya itu bisa lihat juga sini bisa kalian lihat ya itu seperti ininya apa namanya banyak yang binari dan sini ya itu bisa kalian ini nanti kalau ada waktu mungkin saya buat juga tentang ini ya tentang ini bisa berupa roulette gitu kan ya macam-macam intinya seperti itu ini diseleksi secara ini ya acak gitu ya sana misalnya intinya apa namanya itu intinya sini selain ini juga ada ini ya ada himpunan ya ada himpunan apa namanya angka ininya angka yang menyatakan konstanta ya konstanta 7 terus parameter lainnya ada jumlah nodes gitu ya jumlah nodes yang mungkin gitu ya terus seperti itu ya kalau itu ya kalau kalian lihat slide saya lain ini ya untuk kalau kalian lihat di ini ya apa namanya ini memungkinkan juga dia ini ya apa namanya selain percabangan juga ini ya penggabungan gitu juga memungkinkan di sana ya. Jadi advance banget bisa kita ini ya macam-macamin intinya seperti itu ya. Oke, itu jadinya sini dipilih ya secara acak gitu ya bagi orang tua untuk ini elit ya sana. Jadi selection umumnya struktur tree apa yang menghasilkan hasil ya. Jadinya
ini ya hasil dan ini genetic programming tentunya lebih ribet karena mungkin semua himpunan X dan Y ya itu dicoba pada rumus ini. Jadinya mana yang menghasilkan ini itu yang terbaik. Gitu. Jadinya bisa juga digabungkan dengan genetik algoritma. Jadinya X dan Y-nya kita seleksi dulu ya, kita evolusikan dulu, himpunannya mantepin dulu, habis itu baru bikin rumusnya untuk pengembangannya gitu juga bisa seperti itu ya. Oke, itu jadinya dipilih secara probabilistik sana individunya ya, sana kesempatan lebih tinggi untuk dipilih ya sana. Yang lebih baik lebih kinerjanya lebih baik ya. Kinerja yang lebih baik itu menghasilkan output yang sesuai dengan fitness function gitu seperti itu ya. Itu seleksi. Terus crossover di sini ini ya. Apa namanya yang misalnya ini ya, apa namanya ada A dan B memiliki struktur tree dan jumlah nodes yang berbeda gitu. Intinya C itu adalah ngambil 3 nodes dari A, 4 nodes dari B gitu ya. Seperti itu. Ini saya ini ya, kayaknya pernah bikin apa namanya slide-nya itu ya. Ini sorry ini ya saya dulu ya. Itu. Jadinya itu saya waktu ini slide saya waktu S3 ya. 89 halaman ya, 89 halaman. Apa namanya slide-nya seperti itu. Jadi ini ya. Ini dipresentasikan selama 2 jam ya, 2 jam. Dan totalnya anu ya, apa gak sampai 4 jam gitu ya. Jadinya TA-nya kalian belum ada apa-apanya. Dan jangan salah ujiannya 3 kali ya, 3 kali gitu. Jadinya seperti itu kalau waktu S3 dulu itu ya stresnya ya lebih lah gitu. Tapi tapi saya sekali lagi ini ya, mungkin di kelas ini saya belum pernah cerita. Pak Azwar dulu pernah nanya saya gitu ya, S1, S2, S3 mana yang paling susah gitu. Saya bilang S1 ya gitu, karena S1 itu ini ya, apa namanya, ya itu saya merasa banyak subjektivitas penilaian gitu ya sana. Jadinya saya apa namanya IPK S1 saya nggak sampai 3,0 ya, 2,9 aja. Dan saya ada nilai D juga gitu yang saya simpan sampai akhir gitu. Sepertinya kalau dibilang paling susah ini ya. Saya cum laude baru S3 gitu. Baru di luar negeri saya baru dapat cum laude gitu ya. Seperti itu misalnya ya. Apa namanya lebih banyak pekerjaan, lebih ribet, tapi semua pekerjaan reasonable intinya selama apa namanya kuliah sana gitu ya. Ini saya ada buat gitu ya. Ini ya, ini genetic network programming ya. Kalau ini ininya dia bentuknya adalah network ya. Ini memungkinkan struktur bolak-balik ya. Struktur bolak-balik di sana. Ya, ini yang untuk association neural mining ya, dia bisa menghasilkan ini ya. Seperti itu. Ya bisa diikuti jalur. Ini nanti saya upload juga ya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, ada animasinya nggak ya? Saya juga lupa-lupaan ya. Oke, ini dia. Ini yang saya cari ya. Yang saya cari. Jadinya ini ya. Oke. Jadinya berat banget ya. Ini oke, gitu ya. Ini crossover ya. Crossover intinya tadi bisa kita lihat menukar gitu ya, 1 atau 2. Intinya tadi kan ini A1, C1, D1 gitu kan. Ini A2, C1, D2 gitu. Ditukar jadinya seperti itu ya. Crossover. Jadinya ini nanti bisa disamakan dengan contoh tree yang tadi, misalnya apa namanya 2 struktur tree itu 3 ranting di bawahnya itu ditukar gitu. Bisa ya untuk menghasilkan ini di luar ya. Terus kalau mutasi ya ini ya, misalnya dia nggak butuh pasangan ya, nggak butuh pasangan, jadinya cukup 1. Jadi misalnya ini ada A1, B1, D1 gitu. Ini tiba-tiba berubah dia gitu ya, berubah tapi ngambilnya harus dari himpunan ini ya, himpunan. Jadinya misalnya himpunannya dari mana sih gitu ya, dari mana sih ya. Misalnya kalau misalnya dalam genetic network programming untuk association neural mining itu biasanya ABCD itu melambangkan atribut atau kolom ya kalau di sana. Jadinya misalnya
jumlah dari kolom database itu, dataset itu adalah itu 1 atau 2 sampai 3 itu ini ya range-nya jadinya misalnya besar, sedang, kecil seperti itu jadinya itu misalnya 1 itu kecil, 2 itu sedang, 3 itu besar gitu ya misalnya itu di bawah submedian, antara submedian dan median dan sebagainya gitu misalnya itu kalau discretization ya sudah saya ajarin di awal gitu seperti itu ini itu yang diacak gitu misalnya untuk sana ya kayak seperti ini adanya ininya ya. Kurang lebih ya itu ya crossover mutation. Oke, seperti itu barangkali ya tentang topik ini ya jadinya ini ya apa namanya kalau saya justru ini ya mungkin ya apa namanya kalau pingin ngangkat topik ini ya ini pengenalan aja jika ada yang penasaran gitu ya. Ini penggunaannya bisa banyak untuk robotik, bisa untuk data mining saya banget gitu ya saya banget dan bisa untuk yang lain-lain juga. Jadi ini pemrograman yang apa ya paling gampang kita membuat penelitian tanpa menggunakan tema data gitu sebenarnya ya. Itu kenapa saya diarahkan ke sini dulu waktu ini ya. Saya baru kenal juga dengan genetic programming itu setelah S3 dikenalkan dengan ini karena S3 lebih arahnya ke pembuatan algoritma baru ya. Jadinya kalau di lab saya waktu itu jadinya bukan penerapan tapi membuat algoritma baru dan algoritma baru apa namanya yang ini ya yang apa namanya yang paling gampang dihasilkan itu ya salah satunya evolution computation karena apa namanya sangat unik dan kita ubah banyak potensi yang bisa diubah gitu ya. Kalau saya bilang ubah dikit itu enggak, saya ubah lumayan banyak. Tapi banyak yang bisa diubah. Tapi kalau misalnya kayak algoritma kayak semacam naive Bayes decision tree itu lumayan sudah mapan dan apa ya susah tidak terlalu banyak variasi yang bisa kita buat lagi gitu. Itu sedikit di sana ya. Kalau misalnya ada yang suka apa namanya menghayal membuat algoritma baru ini bisa jadikan base gitu ya karena apa namanya sangat luas jadinya salah satu yang saya buat itu di sini ini ya apa namanya misalnya penguncian ya parsial gitu ya misalnya sana ya itu jadinya bisa berupa ini ya mana ini ya oke ininya ini ya misalnya pembuatan template gitu ya. Jadinya ini sudah bagus dua strukturnya. Jadinya ini jangan diikutkan di proses evolusi gitu misalnya. Jangan ini sampai ditukar, jangan dimutasikan. Pokoknya ini di generasi berikutnya ciri khas ini tetap ada gitu ya misalnya gitu ya. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya di pengembangan manusia jadinya rasis jadinya jangan gitu. Seperti itu. Bisa dibuat itu ya parsial ya itu. Ya. Oke, itu intinya misalnya ini ya kalau misalnya sifat kan lebih ini ya kalau penampilan jangan gitu dari manusia ya misalnya sifat moral yang baik gitu misalnya terus mudah mempelajari itu misalnya itu jangan dihilangkan untuk generasi berikutnya gitu intinya dipertahankan itu tapi kenyataannya kan nggak bisa seperti itu gitu ya itu kan random mewarisi sifat dari apa namanya orang tuanya kan gitu jadi sama seperti itu jadi kalau dalam struktur information computation hal itu bisa dilakukan seperti ini saya mungkin share aja di sini slide ini mungkin ada yang tertarik bisa dibaca-baca nanti barangkali gitu ya termasuk ini ya intinya ini ya kalau yang lain tuh kan misalnya ngalahin banyak gitu ya kalau saya mendekati aja cukup gitu ya. Mendekati aja cukup gitu misalnya GNP yang saya sini itu siluet ininya ini rule based clustering itu bisa mengalahi ini ya fuzzy C-means ya clustering sama ini ya apa K-means gitu ya tidak mengalahkan semuanya tapi ini ya secara umum gitu ya sana itu ya seperti itu ya mendekati ya oke seperti itu barangkali tentang genetic programming ya mudah-mudahan ini ya apa namanya bisa menambah ilmu baru saya yakin kalau tentang genetic programming ini
tidak akan dibahas di mata kuliah lain, ya mungkin di kampus lain juga ini jarang kecuali ini ya. Ini sekedar pengenalan, ada loh yang seperti ini juga algoritmanya. Algoritma aneh seperti ini juga ada gitu, seperti itu ya. Minggu depan mungkin saya akan bahas fuzzy associational mining, itu lebih simpel ya daripada ini. Jadinya ini potensialnya banyak banget yang bisa kita kembangin gitu ya. Seperti itu ya. Ya, pernah juga saya ditanyakan gini, apa namanya, kalau memang ada algoritma yang lebih baik seperti SVM dan lain-lain gitu, kenapa tidak menggunakan itu, apalagi deep learning ya. Kalau ngomong seperti itu kan semua orang tinggal menyiapkan data jadinya, bukan mengembangkan algoritma seperti itu. Ini sebenarnya kalau mengembangkan algoritma termasuk disertasi saya ini ya pekerjaan yang kurang kerjaan juga gitu ya, kurang kerjaan karena hasilnya tidak lebih baik, tapi ini ya bedanya juga salah satunya itu apa ya, ini interpretasi datanya jelas gitu ya, bisa kelihatan juga prosesnya gitu, apa yang bagaimana dia menghasilkan output itu jelas seperti itu, jadinya gitu ya. Terus kalau misalnya bagaimana ini menghasilkan regresi dan lain-lain, bisa lihat di ini ya, YouTube-nya saya ada share beberapa video presentasinya saya juga, yang bahasa Inggris tapi yang ICBB itu bisa melakukan regresi juga dengan melakukan ini dan itu misalnya. Oke, itu barangkali sekian, terima kasih ya.